kita semua? Baik. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Yang pokoknya semua sebelum kita mulai belajar kita, mari kita berdoa. Doa mulai. Adalah kita suka kami naikkan kepada Tuhan, kesedekaanmu, sehingga melindungi kami sampai kami tidur sekali dengan baik. Ya Tuhan, ini yang akan mendaki. Amin. Baik, terima kasih Yesrel yang memimpin kita dalam doa. Silakan duduk. Baik, Pak Guru absen untuk kita. Adrian Turite Sepire. Hadir. Alas Penen Rumah. Hadir Pak Guru. Alos Sius. Sakit ya. Fidelis Nakurbenan. Baik, terima kasih untuk kehadiran kalian pada hari ini. Nah, untuk itu sebelum kita memulai untuk aktivitas kita, kembali lagi untuk kita berdiri, kita menyanyikan lagu. Ayo kita semua berdiri. Nanti tangan semua di atas, tangan semua di dada sini. Materi kita minggu kemarin sampai di mana? Materi minggu kemarin. Hal kedatangan Bang Stefan ke Indonesia melalui kehidupan ekonomi, politik, dan militer yang melalui organisasi pergerakan, gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA, Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI, Dikai, Jawa Barat. Untuk materi kita pada hari ini, kita kembali untuk menyajikan materi kita tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana sifat pendudukan Jepang, tentang bagaimana tujuan kedatangan Jepang sampai dengan organisasi-organisasi bentukan Jepang. Nah, itu. Nah, untuk hari ini kita akan mengkaji kembali tentang respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang, ataukah kita kenal dengan perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Nah, Pak Guru mau bertanya kepada kalian, pernahkah kalian melihat ada orang yang berkelahi? Pernahkah kalian melihat ada orang yang sementara bertengkar? Pernah? Ya, antara siapa dengan siapa? Kalau kalian melihat itu, ada orang yang berkelahi. Tetangga dengan tetangga. Lalu siapa dan siapa? Ataukah ada tawuran pelajar? Pernah tidak? Pernah. Nah, hal tersebut itu pasti ada sebuah masalah. Kalau ada sebuah masalah, berarti ada istilahnya ada sebab akibat. Ada istilahnya itu ada sebab akibat. Ya, ada masalah, ada konflik itu karena ada apa? Ada apa? Ada penyebabnya. Biasa kita bilang kalau ya harus ada asap dulu, toh, baru ada api. Seperti itu ya. Nah, hari ini saya membawa kalian tentang bagaimana konsep atau respon perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Ya, kita merespon tentang setiap penindasan. Kita merespon karena apa? Karena adanya kolonialisme dan imperialisme dari Jepang terhadap Indonesia. Tetapi hari ini kita akan mengkaji tentang respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Tujuan pembelajaran yang pertama, menganalisis
Jepang ke Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menganalisis sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan bangsa Jepang. Lalu yang keempat, menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Yang berikutnya adalah menyajikan hasil penalaran dalam bentuk cerita. Topik permasalahan yang mau kita sajikan, yang kita diskusikan hari ini adalah perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang. Baik, seperti biasa, Pak Guru kembali untuk membagi kita dalam kelompok. Ya, saya minta kita bagi dalam 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Lalu ketua kelas bantu Pak Guru untuk bagi buku, bagi buku dan juga nanti Pak Guru bagi LKPD dan juga pengembangan untuk kerja LKPD kita hari. Ayo silakan Pak bantu. Silakan bergegas duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Baik, ketua kelompok, perhatikan ya, untuk bisa teman-teman untuk dalam penyelesaian topik permasalahan kita hari ini. Ya, ada lihat di situ ada lembaran untuk penyajian presentasi, ada LKPD yang sudah disiapkan itu nanti untuk dikerjakan. Semua perhatikan ke depan ya, semua perhatikan ke depan. Nah, Pak Guru akan kembali menayangkan video sesuai dengan topik permasalahan kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bagaimana respon dan perlawanan rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Apakah kalian siap untuk belajar zaman Jepang? Kemudian ya kita akan membahas eksploitasi dan kekejaman Jepang. Yang kedua kita akan membahas mengenai kebijakan Jepang di bidang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian kita akan membahas mengenai tenaga kerja paksa Romusa. Dan kita akan membahas mengenai perlawanan terhadap kekejaman Jepang. Kita lihat dulu pendahuluannya. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana proses latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia, di mana kedatangan Jepang ke Indonesia pada awalnya ini disambut dengan senang hati dan sukacita oleh rakyat Indonesia, karena rakyat Jepang ini dianggap sebagai saudara tua. Faktornya apa? Karena mereka sama-sama berasal dari bangsa Asia. Kemudian Jepang juga sering membicarakan masalah kemerdekaan. Kemudian juga Jepang mendorong adanya penggunaan bahasa Indonesia dan juga bekerja sama dengan kaum nasionalis dan agama. Baik, setelah kalian menonton video sekarang kita kembali untuk mengamati gambar. Gambar ini merupakan tokoh-tokoh perjuangan dari setiap daerah untuk mengusir penjajahan Jepang di Indonesia. Nah, perhatikan gambar di depan. Baik kelompok itu perhatikan gambar ini, gambar 1, gambar 2, 3 dan 4 Ini adalah tokoh-tokoh Abdul Jalil, Supriyadi, ya. Baik, sudah perhatikan ya. Nah, kalau sudah sekarang ada pertanyaan untuk kalian semua. Setiap kelompok harus perhatikan di depan ya. Nah, kira-kira kesan dan pelajaran apa yang kamu peroleh setelah mencermati gambar dan juga menonton video tadi tentang respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang? Ayo silakan, dari setiap kelompok silakan. Ayo, setelah mengamati video dan juga melihat gambar, ayo silakan. Ya, terima kasih seperti dikatakan Pak Guru. Di sini saya akan berikan kesan terkait video yang telah kita tonton tadi. Ada 2 kesan yang saya berikan. Pertama, kerja paksa yang dilakukan oleh bangsa Indonesia membuat bangsa Indonesia menderita kelaparan, kemudian ada yang terus kering, dan kemudian ada yang mati kelaparan sampai penyakit menular. Yang kedua, pada masa kependudukan Jepang itu Jepang lagi memfokuskan diri kepada kemiliteran daripada pendidikan, sehingga
banyak anak muda bangsa Indonesia yang buta huruf dan presentasi sekolah, pelajar dan pengajar pun menurut pada masa itu dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ya. Bisa yang kami ambil, masyarakat menggunakan kalung goni sebagai bahan pakaian karena Jepang tidak kasih Indonesia pakaian. Terima kasih. Nah, itu yang menjadi topik permasalahan kita hari ini yang harus kita diskusikan. Ya. Nah, jadi sekarang ketua kelompok untuk bisa kita mencari permasalahan itu dengan mendiskusikan bersama, cari kajian literatur yang ada di dalam buku ataukah HP dan internet, gunakan itu, selesaikan melalui LKPD yang ada. Siap? Siap. Baik, kalau siap Pak Guru berikan kesempatan 20 menit sekarang. Ya kan? Kita perlu kerjasama mendiskusikan itu. Sehingga sebentar pada saat presentasi kita mudah untuk menyampaikan topik permasalahan itu. Baik, ini yang di belakang boleh untuk ke depan supaya bisa. Ini boleh kerja diselesaikan untuk diskusi dulu sama-sama. Boleh gunakan HP bisa, gunakan HP. Masalah itu disampaikan secara keseluruhan dari kelompok secara gampang. Jadi di diskusi pertanyaan itu harus ingat ya, diisi nama kelompoknya di dalam LKPD itu diisi. Nah, untuk itu kita lanjut presentasi kita. Topik permasalahan tentang respon bangsa Indonesia terhadap penindasan bangsa Jepang. Nah, topik permasalahan itu sama. Dari kelompok 1, 2, dan 3 itu sama. Nah, saya berikan kesempatan kepada kelompok mana saja, kelompok 1 atau 2 untuk mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan. Dari kelompok mana? Boleh. Terima kasih teman-teman Pak Guru dengan waktu dan kesempatan kepada kami kelompok 1. Di saat ini kami akan mempresentasikan hasil review kami. Terima kasih. Ayo berdiri ya. Ya baik. Ini kami akan mereview hasil pekerjaan kami tentang respon Indonesia terhadap penindasan Jepang dan ada beberapa topik yang kami bahas di pagi hari ini. Teman-teman bisa melihat di depan, yaitu yang pertama perlawanan rakyat Aceh, yang kedua perlawanan rakyat Singaparna, yang ketiga perlawanan rakyat di Indramayu, yang kelima perlawanan rakyat Kalimantan, yang berikutnya perlawanan rakyat Irian, dan yang terakhir perlawanan peta di Blitar. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi ketidakadilan dan penindasan yang dilakukan oleh Jepang ternyata berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Penderitaan yang disebabkan karena pendudukan Jepang mendorong rakyat Indonesia bangkit melakukan perlawanan. Beberapa perlawanan ini masih bersifat kedaerahan sehingga dapat dipatahkan dengan mudah oleh pemerintah Jepang. Selain bercorak kedaerahan, terdapat pula perlawanan militer yang cukup merepotkan pemerintah Jepang. Biar ini kami akan membahas satu persatu, maka kami mohon perhatian dan kefokusan dari teman-teman sekalian. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh. Kami kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 1. Pada tanggal 16 Oktober 1943, suku Dayak telah melakukan perlawanan terhadap Jepang. Apakah faktor penyebab munculnya perlawanan tersebut? Mengapa Tengku Abdul Dalib dan rakyat Aceh melakukan perlawanan terhadap Jepang pada tanggal 10 November 1942? Terima kasih kepada Ibu oleh Pak Guru dan kami dari kelompok 1 sangat mengapresiasi pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2 dan 3. Untuk itu kami akan menjawabnya satu-satu. Jika ada kesalahan dalam jawaban ini, kami mohon maaf. Yang pertama tentang perlawanan suku Dayak. Apa penyebab munculnya perlawanan tersebut? Ya, yaitu perlawanan suku Dayak pada tanggal 16 Oktober 1943 dilatar belakangi oleh kesewenangan
Jepang terhadap masyarakat Dayak. Selain itu, masyarakat Dayak yang dipimpin oleh Pang Sumat tidak setuju dengan aksi rekrutmen mata-mata yang dilakukan Jepang terhadap penduduk lokal. Oke, yang kedua, pada bulan Februari 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa melakukan perlawanan terhadap Jepang. Dijelaskan langkah pemerintah Jepang dalam menyikapi hal tersebut. Oke, untuk jawabannya, untuk meredam perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa, Jepang mengutus pasukannya untuk berunding dengan Kiai Haji Zainal Mustafa. Akan tetapi langkah ini ditolak oleh sang Kiai. Jepang kemudian memutuskan untuk menggunakan senjata sebagai upaya mengakhiri perlawanan ulama tersebut. Akhirnya dalam pertempuran sengit pada tanggal 5 Februari 1944, Kiai Haji akhirnya ditangkap dan dibawa ke Jakarta untuk menerima hukuman. Kita dapat mengetahui bahwa perjuangan pada masa itu tidak dilakukan dengan mudah. Segenap rakyat Indonesia bahu membahu berjuang dengan segala cara untuk melepaskan diri dari penindasan bangsa Jepang. Usaha yang dilakukan oleh rakyat Indonesia pada masa itu merupakan kisah menarik dan inspiratif bagi generasi muda dan kita saat ini. Sudah selayaknya kita meneladani ketinggian dan kehidupan rakyat pada masa itu agar menjadi suatu bekal bagi kita untuk menggapai masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penuh dengan energi, ya, penuh dengan energi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2 dengan 3. Ya, sekali lagi terima kasih ya. Ya, terima kasih. Baik, sekarang kita akan menyimpulkan kembali ya. Pak Guru akan menyimpulkan kembali ya, dari topik permasalahan kita ya, tentang respon bangsa Indonesia terhadap penindasan Jepang. Yang pertama, perlawanan rakyat Aceh, rakyat Singaparna, perlawanan Indramayu, rakyat Kalimantan dan juga rakyat Irian melawan, lalu perlawanan Fatah. Nah, pertama kita melihat tentang perlawanan rakyat Aceh, ya, perlawanan rakyat Aceh. Nah, perlawanan rakyat Aceh ini, itu pertama, tokoh sebagai tokoh pejuang dari Aceh itu Abdul Jalil, yang tadi kita sudah lihat di setiap perjuangan dari setiap daerah-daerah sampai dengan peta. Ya, baik, itu adalah kesimpulan untuk kita hari ini. Ya, semoga kita bisa untuk kembali mengingat, untuk mengingat. Baik, terima kasih. Untuk itu saya minta kita mempersiapkan diri untuk evaluasi. Ya, saya sekarang Pak Guru bagi kembali untuk lembaran untuk evaluasi ya, untuk evaluasi. Dan saya minta nanti ketua kelompok kasih rapi buku semua FKPD tadi, lalu untuk menyelesaikan soal evaluasi. Soal evaluasi. Buku disimpan baik, diisi ya soal evaluasi. Baik, tulis nama ya, tulis nama. Ya, tulis nama. Sudah? Kalau sudah ya kumpulkan, di atas meja saja, kumpul di atas meja dengan KPD dan juga buku itu disimpan di atas meja saja. Sudah? Kalau sudah kumpul, ketua kelompok juga bisa itu ya. Bisa rapikan, ketua kelompok bisa rapikan. Pekerjaan KPD, soal evaluasi, lalu buku juga dirapikan ya. Buku juga dirapikan. Baik, sudah ya? Baik, terima kasih. Ini sudah ya? Terima kasih. Yang ini? Sudah. Terima kasih. Nah, untuk materi kita minggu yang akan datang, ya, minggu yang akan datang, ingat tentang dampak pendudukan Jepang. Dilihat dari bidang politik, sosial budaya, ekonomi dan pendidikan. Dicatat. Dicatat di depan. Sudah ya? Sudah. Kalau sudah berarti saya Pak Guru memberikan reward untuk kalian. Ya.
penuh dengan semangat, yang penuh dengan energi untuk menyelesaikan proses pembelajaran kita hari ini. Ya, reward yang pertama saya berikan kepada kelompok 1. Ya, mau atau minta? Lob saja. Lob besar atau kecil? Besar atau kecil? Besar. Besar begini ya. Besar begini. Kecilnya begini. Oke, saya berikan lob begini. Semoga bahwa lob ini untuk hidup kalian. Ya, terima kasih. Sebelum mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan kita pada hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Saya berikan kesempatan kepada siapa? Posin untuk pimpin kita dalam doa.